Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, firman Tuhan di atas oleh sebagian kita sangat familiar sekali. Beberapa di antara kita sudah sangat hafal luar kepala. Bahkan mungkin beberapa di antara kita bosan mendengarkan ayat firman Tuhan ini karena begitu seringnya dikutip. Namun saudaraku, firman Tuhan di atas mengingatkan kita bahwa betapa manusia bergumul secara serius berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian. Pertanyaan tentang kemanakah manusia sesudah ia mengalami kematian menjadi pertanyaan begitu penting lebih dari apapun di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya sebagian besar manusia berusaha secara serius mengetahui tentang adakah kehidupan sesudah kematian. Mengapa pertanyaan ini begitu penting bagi sebagian besar manusia? Karena ini menyangkut keselamatan mereka setelah mereka mengalami kematian. Untuk mengalami dan mengetahui apakah mereka akan diselamatkan setelah mereka mengalami kematian dan masuk ke dalam kehidupan kekal, manusia mencarinya dengan segala daya dan upaya agar mereka menemukan jalan menuju kepada keabadian. Beberapa orang berpikir bahwa jalan menuju ke dalam kehidupan abadi itu dengan cara menyiksa diri mereka sedemikian rupa sebagai bentuk pengorbanan diri agar mereka menerima kehidupan abadi setelah mereka mengalami kematian. Beberapa orang yang lain berusaha mencari kehidupan abadi itu dengan cara beramal, berbuat baik, melakukan kesalehan-kesalehan dan ritual-ritual tertentu agar dengan demikian Tuhan yang Maha Kuasa berbelas kasihan dan kemudian mengizinkan mereka masuk dalam keabadian. Beberapa orang yang lainnya percaya bahwa agama tertentu mampu membawa mereka untuk masuk dalam keabadian. Sekalipun faktanya dalam agama tertentu itu ada aturan-aturan yang begitu ketat agar seseorang dapat masuk ke dalam keabadian. Namun justru aturan yang begitu ketat tersebut, si penganut agama tertentu itu tidak akan sanggup melakukan perintah-perintah yang tertulis di dalam agamanya tersebut. Nah, secara khusus bagi orang Yahudi misalnya, agar mereka menerima kehidupan kekal abadi, maka mereka harus mempersembahkan korban-korban tertentu berupa binatang sebagai korban untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga oleh korban itu mereka dapat pengampunan. Namun pertanyaannya, harus berapa banyakkah korban-korban yang harus diberikan itu? Bila setiap kali mereka melakukan dosa dan pelanggaran harus mempersembahkan korban berupa binatang, baik itu lembu, sapi, kambing, domba, ataupun burung tekukur. Semua hal yang saya sebutkan di atas adalah bukti betapa pertanyaan tentang kehidupan sesudah kematian adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Tuhan Yesus pernah berkata, apalah artinya manusia memiliki seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa. Itulah sebabnya saudaraku, manusia berusaha begitu keras agar mereka dapat masuk ke dalam kehidupan abadi. Saking kerasnya mereka berusaha, ada di antara sebagian mereka yang rela mati bunuh diri agar mereka menerima kehidupan yang kekal dan abadi itu. Bukan hanya itu, sebagian di antara mereka bahkan meyakini jalan menuju keabadian itu dengan cara membunuh orang lain, menyiksa orang lain yang tidak seide dan seiman dengan dirinya. Mereka melakukan itu dengan keyakinan bahwa Tuhan yang mereka sembah dan mereka layani itu akan senang dengan cara-cara yang mereka lakukan. Namun pertanyaannya adalah, benarkah semua itu jalan menuju ke dalam kehidupan abadi? Semua masih tanda tanya, semua masih mudah-mudahan dan berharap agar mereka dapat masuk ke dalam kehidupan abadi. Mengapa masih mudah-mudahan dan semua dalam bentuk harapan? Karena memang bahwa tidak ada penjelasan yang pasti bahwa cara yang mereka lakukan itu dapat membawa mereka masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kitab suci kita mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kehidupan abadi tidak dapat kita lakukan dengan cara melakukan ritual, dengan cara melakukan kesalehan-kesalehan, amal perbuatan baik dan berbagai-bagai kebajikan, apalagi dengan cara bunuh diri dan membunuh orang lain. Alkitab mengatakan bahwa untuk menerima kehidupan kekal abadi, semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang menurut kasih dan kemurahan Allah sendiri. Dengan kata lain, siapapun kita bisa menerima anugerah Allah itu, jika memang Allah menghendaki demikian. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan abadi itu dengan cara beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi ukurannya bukan karena perbuatan baik kita, amal kebajikan dan lain sebagainya, tetapi kasih dan kemurahan Allah. Namun demikian tidak berarti kemudian kita bisa hidup bebas, hidup tetap tinggal di dalam dosa, melainkan justru ketika kita telah menerima keselamatan, kita wajib hidup mentaati firman Allah karena kita telah menerima anugerah dan mengetahui kebenaran dari Allah. Yesus Kristus yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi korban penebusan atas dosa-dosa manusia itu, Dialah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal dan abadi. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita selalu mensyukuri anugerah Allah yang besar itu bagi hidup kita dengan cara hidup mentaati kehendak dan firman-Nya. Namun bagi saudara yang masih ragu-ragu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membuka diri agar Allah boleh menyatakan kuasa dan kehendak-Nya sehingga kita dapat menerima kasih dan kemurahan Allah. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan beriman serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dengan demikian maka kita pasti memperoleh kehidupan kekal abadi. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah Anda lakukan. Maka sekarang saudaraku, terimalah kasih dan kemurahan Allah, dan biarlah keselamatan daripadanya menjadi milik saudara dan saya. Dan bagi kita yang telah menerima anugerah Allah itu, mari kita bersyukur kepadanya. Hiduplah senantiasa mentaati firman-Nya. Layanilah Tuhanmu,
Sampai suatu kali kita akan kembali kepada Allah Sang Pemilik hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami semua telah menerima anugerah keselamatan, hidup kekal dan abadi. Namun bila hari ini ada beberapa di antara kami yang masih ragu-ragu, kiranya Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami dapat membuka diri kami untuk menerima anugerah Allah itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a